Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal hadar kullu hadar minal kadhib. Dan berhati-hatilah dari dusta, berbohong. Fa innal kadhib mal'unun binasil kitab. Karena orang yang berdusta, yang sering ngibul, ya, tukang bohong, terlaknat sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran. Wala'natullah 'alal kadhibin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang sering berdusta, orang-orang yang sering ngibul, orang-orang yang sering bohong. Apa bahasa kita, nongseng, ya. Waman attaqalisa waman attaqalisa bi ta'adil kadhib sabatat adalatuhu. Dan barang siapa yang lisannya terbiasa berdusta, bohong, ngibul, sabatat adalatuhu, maka sifat keadilannya akan hilang. Waradat maqalatuhu, dan perkataannya tidak akan dipercaya. Wa naqasa miqdaruhu, dan kualitas dirinya akan menjadi rendah. Wa kutibat akhbaruhu, dan kabar-kabar yang disampaikannya tidak akan dipercaya oleh orang-orang. Wasdarahun nas, dan orang-orang akan meremehkannya. Wahana baina sairil ajnas, dan ia akan hina di tengah orang-orang. Fal hadar minal kadhib bil kulliyah, maka berhati-hatilah dari dusta, bohong secara menyeluruh. Jadi kalau orang udah bohong, udah nggak dipandang lagi sama orang. Ya, tukang ngibul, raja bohong, nggak bakal didengerin omongannya. Ya, orang yang tukang ngibul, yang tukang nipu, yang tukang nongseng, mau dia ngomong kayak gimana juga nggak bakal didengerin. Rendah akhirnya kualitasnya. Makanya berhati-hati dari yang namanya bohong. Wajtanib mayu jibun nuqsan wal khaliyah, la tata'attahu jiddan wala hazalan, dan jauhilah perkara-perkara yang bisa menyebabkan engkau hina dan remeh. Jangan pernah berdusta, walaupun dalam keadaan serius maupun dalam keadaan bercanda. Hati-hati. Wala yaqwa wala manaman, dan jangan juga berdusta baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur. Bi antaqulu ra'aitu kada wa lam tarahu, seperti contohnya saya melihat ini, saya melihat itu, padahal enggak melihat. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, man kadzaba ala ainihi bima lam tarahu kullifa ayyaqida baina sya'iratain minan nar. Barang siapa yang berdusta, dia bilang melihat ini, melihat itu, padahal dia enggak melihat, maka orang tersebut bakal dimasukkan ke dalam neraka. Bilang dalam mimpi melihat ini, melihat itu, ya. Mana kemarin mimpi didatengin malaikat, kata malaikat ente katanya suruh ngasih duit pinjaman karena 10 juta, kalau enggak itu belakang sekeluarga. Coba itu enggak? Iya begitu. Malam-malam mimpi ketemu Sunan Kalijaga, katanya anak keturunan Sunan Kalijaga, Sunan Kalimalang kali ente, salah dengar ya, macam-macam. Nah, orang yang kayak begitu diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk neraka. Nauzubillahi min. Jangan berdusta, walaupun dalam keadaan serius maupun bercanda. Tapi kan bercanda doang, walaupun bercanda, jangan pakai bohong, dusta, nipu, nongseng tuh ya bahasanya. Nah di sini di Ihya disebutkan nih, Qala Ibnu Mas'ud, la ya'id wa'dan illa wa yaqul insyaallah wa huwal aula. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau enggak pernah berjanji kecuali beliau pasti bilangnya insya Allah. Wahwal aula. Thumma idza fuhima ma'a dzalikal jazm fil wa'd fala budda min al wafa. Kalau misalkan emang niatnya itu insya Allah, pengen menepati janjinya. Kadang-kadang kita janji insya Allah ya, insya Allah. Kalau emang niat pengen menepati janjinya, Famin falabuda minal wafa, maka harus tepati. Illa an yata'adzar, kecuali kalau misalkan ada udzur, ada halangan, akhirnya nggak bisa menepati janji, tidak termasuk berdusta.
Fa in kana 'inda al-wa'd 'aziman ala alla yafiya bihi fa hadha huwal munafiq. Kalau misalkan dia bilangnya insya Allah doang, niatnya mah kagak mau nepatin janji, insya Allah kan begitu. Ngomong insya Allah doang, padahal mah kagak niat buat nepatin janji. Bahwal munafik, maka orang yang kayak begini adalah orang yang munafik. Mainin insya Allah. Nanti hati-hati, kalau enggak ya enggak. Kalau iya ya iya, pakai insya Allah. Karena takutnya ada udzur, takutnya ada halangan, akhirnya nggak bisa menepati janji. Jangan emang kagak niat, bilangnya insya Allah dah. Bahwal munafik, orang yang kayak begini adalah orang yang munafik. Qala Abu Hurairah, berkata Imam Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi fa huwa munafiq wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim." 3 perkara yang mana jika 3 perkara ini ada dalam seorang, maka dia adalah orang yang munafik. Walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun dia mengaku dirinya sebagai muslim, tapi dia adalah orang yang munafik. Siapa? Apa 3 perkara tersebut? Idza haddatsa kadzib, apabila berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, dan apabila berjanji dia ingkar janji. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanat dia berkhianat. Itu tanda-tanda orang munafik. Wa hadza yunzil ala man wa'ada wa huwa ala azmil khulf aw taraka al-wafa min ghairi 'udrin. Fa amma man 'azama 'ala al-wafa fa anna lahu 'udrun mana'ahu min al-wafa lam yakun munafiq. Nah, ini orang-orang yang kalau misalkan bilang insya Allah, berjanji tapi kagak niat mau nepatin janji, itu termasuk orang yang munafik, termasuk dusta juga tuh. Hati-hati. Kecuali kalau misalkan emang niat pengen nempatin janjinya, terus dia bilang insya Allah, tahu-tahu ada udzur, ada halangan, akhirnya nggak bisa nempatin janjinya, itu nggak dihitung berdusta. Atau kalau misalkan bercanda doang, walaupun bercanda, sini disebutin la tata'aqahu jiddan wala hazalan. Jangan, walaupun serius, walaupun bercanda, jangan pakai bohong-bohong. Ya. Jangan sama kayak orang yang kagak ngaji, jangan. Ya. Walaupun bercanda, walaupun kata ulama kita ngebohongin anak kita sendiri aja, jangan tuh. Karena nanti anak kita sering dibohongin, gedenya jadi tukang bohong. Kecuali kalau emang udah dibilangin ya kagak bisa-bisa, jangan sering-sering dibohongin. Jangan sering-sering, nanti kebiasaan dia ikut-ikutan bohong. Jangan nangis, minta dibeliin ini kagak dibeliin tuh. Ya, jangan. Walaupun anak kecil Nabi, iya juga disebutin tuh. Jadi pernah ada seorang sahabat berkata, Abdullah bin Amir, Ja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ila baitina wa ana shabiyyun shaghir. Abdullah bin Amir ini bilang, waktu itu pernah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah kami, dan saat itu aku masih kecil katanya. Fadahatul la'ab faqalat ummi, dan kemudian aku lagi main. Faqalat ummi, ya Abdullah ta'ala utiyaka. Wahai Abdullah, sini. Umi, ibu pengen kasih ini nih, sini. Gitu biasanya. Kan kadang gitu ya, pulang, nanti kita jajan ini. Ya, nanti kita beli ini, nanti kita kasih ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma aradti an tu'tihi, apa yang kau akan berikan, kata Nabi ke ibunya nih. Faqalat tamron, saya pengen kasih ini nih, korma. Faqala amma innaki law lam taf'ali kutibat 'alaikil kadzbah. Kalau misalkan ente itu nggak ngasih, cuma ngebohong-bohongin doang, maka ente termasuk berdusta, berbohong, ngibul, nongseng. Hati dong. Jangan sering-sering dibohongin anak kita, karena nanti gedenya kebiasaan, karena sering dibohongin sama orang tuanya, dia ngerasa bohong itu hal biasa. Karena kebiasaan dibohongin,
akhirnya dia biasa berbohong juga karena sering jadi korban dibohongin. Jadi ya, hati. Wala tukhbir 'anil kadhibin, dan jangan engkau memberikan kabar yang kabar tersebut dari orang-orang yang sering berdusta. Fa inna dzalika yunsab ilaika wa ya'ud dhammu 'alaik, karena hal tersebut bakal dinisbatkan kepadamu dan kehinaan akan sampai kepadamu. Wa fi sahih Muslim qala sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadzban ay yuhditsa bi kulli ma sami'. Cukup bagi seorang dikatakan orang yang berdusta apabila dia berkata apa-apa yang dia dengar. Semua yang didengar disampaikan, yang didengar langsung disampaikan, yang didengar langsung disampaikan, tanpa diperiksa dulu. Tanpa diperiksa dulu, hati-hati. Jangan kita latahan. Kadang-kadang suka latahan, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini zaman media sosial. Ada postingan dari orang, ada kiriman dari orang, dari grup, main langsung posting aja, agak pakai dicek dulu. Ada berita, ada kabar, ada postingan, ada yang nge-share, main langsung di-share aja. Jadi tuh, jangan kayak begitu. Kemarin kan udah dijelasin tuh di pertemuan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Apabila datang satu kabar dari orang yang fasik. Siapa itu orang yang fasik? Di sini disebutkan waqila li Khalid bin Subih, man yakdibu kadhba wahidah hal yusamma fasiqan, qala na'am. Beliau ditanya, apakah orang yang berdusta walaupun sekali disebut orang yang fasik? Iya. Nah, orang zaman sekarang bohong ya udah berkali-kali ya. OTW padahal masih rebahan. Termasuk dong ternyata ya. OTW kan nanti on the way, lagi di jalan. Padahal lagi rebahan. Belum mandi, belum rapi-rapi. Bilangnya OTW. Jadi itu hati-hati, termasuk juga dusta. Alhamdulillah, bilang aja bentar lagi, gak apa-apa, bentar lagi. Ini OTW, on the way soalnya. Kecuali kalau artinya beda kali, ada arti yang lain. Kalau artinya lain gak apa-apa dah. Kalau OTW yang dimaksud on the way, di jalan padahal masih rebahan, masih di kasur tidur-tiduran, belum mandi, belum siap-siap, belum rapi-rapi, bilangnya on the way, itu termasuk dusta tuh, termasuk bohong. Dalam Al-Quran, banyak laknatullah 'alal kadhibin. Orang yang berdusta bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min perkara 3 huruf OTW. Makanya pentingnya ngaji tuh. Kita rapiin sedikit-sedikit. Ya, walaupun mungkin Anda juga pernah begitu ya, antum juga pernah begitu, sama-sama kita merapihin diri itu. Nah ini ilmu, jangan sampai Anda diem-diemin, Anda umpet-umpetin. Kayak tadi masalah anak, tapi belum punya anak sih. Nah kalau punya anak pasti ngebohong mulu. Ya mungkin, tapi sama-sama di sini kita memperbaiki diri. Bukan maksudnya Anda yang paling afdol terus antum yang nggak afdol, sama-sama memperbaiki. Cuman aja karena di sini aneh yang ngajar, antum yang ngedengerin, belum tentu aneh yang lebih afdol daripada antum, belum tentu. Bisa jadi antum yang datang ini ikhlas semua ya. Mungkin anak nggak ikhlas karena nggak mau sekarang majlis malam Senin aneh yang megang ya. Belum tentu aneh yang paling afdol, belum tentu. Bisa jadi yang di parkiran yang lebih afdol daripada kita yang di dalam. Bisa jadi yang di dapur yang lebih afdol daripada kita yang di dalam. Tergantung bagaimana keikhlasan kita, niat kita masing-masing. Nah di sini ngaji kita sama-sama pengen buat jadi baik, buat kedepannya makin baik lagi, makin jadi orang bener lagi. Makanya amalin, jangan cuma hadir doang capek-capek. Jangan
hadir doang, duduk doang, mana wiridnya banyak banget, nasi juga belum tahu nih ada nasi apa kagak ya, kaki pada kesemutan, masa pada ngantuk ya. Jangan terus pulang begitu-begitu lagi. Ngaji mah dari zaman dulu ngaji, kemana-mana tempat ngaji hadir, terus nggak makin baik ke depannya. Ngarah apa ngaji begitu, ngarah asal syarat doang. Jangan sampai begitu. Jangan disamain, itu orang-orang kan begitu juga. Orang-orang kagak ngaji biarin, salah dia, siapa suruh kagak ngaji. Nah kita yang alhamdulillah dalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga bisa kumpul di majlis-majlis semacam ini. Amalin, syukurin nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan begitu-begitu kene jadi orang. Begitu-gitu aja. Ngaji bertahun-tahun jadi jamaah majlis taklim, tapi begitu-gitu aja. Diajarin ini, diajarin itu, diajarin ini, diajarin itu, kagak berubah-berubah. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di majlis yang mulia ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman dan Islam kita, berikan kita istiqomah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal